Pagi. Perkenalkan, nama saya Riza Bakti Wijaya. Saya berasal dari Yogyakarta. Lebih detailnya, saya berasal dari Ledo Martani, Ngemplak, Sleman. Yang mengundang saya ke sini adalah Bapak Kaulis Santoso. Dan harapan saya 2 tahun ke depan setelah saya bergabung di bisnis NASA ini adalah saya mempunyai penghasilan 200 juta per bulan. Yes. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Kaulis. Baik, perkenalkan nama saya Kaulis Santosa Susanto. Saya berasal dari kota Yogyakarta dan yang mengundang saya adalah Bapak Sindu sekeluarga. Harapan saya 2 tahun ke depan saya memiliki penghasilan 100 juta per bulan. Yes. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selanjutnya Mbak Mei. Oke. Inilah presenter terhebat kita, Ibu. Dipakai asik loh kacamata. Dipakai aja. Asik loh kacamatanya dipakai. Iya, pakai aja langsung maju. Atau nggak usah pakai kacamata, nggak apa-apa, untuk latihan. Ini mumpung yang nonton mulai banyak. Jadi kalau perkenalan nggak usah pakai mandi dulu. Aku mandi dulu. Yuk. Oke. Yuk. Oke. Perkenalkan, nama saya Meli. Kota asal dari Biak, Papua. Yang mengundang saya adalah Kak Riza. Dan harapan 2 tahun saya ke depan adalah untuk membelikan rumah buat ibu saya. Amin. Dan juga memiliki omset lebih dari 300 juta rupiah. Yes. Per bulan. Ya. Terima kasih. Oke, ada siap. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih atas perkenalannya. Dan ternyata impiannya nggak ada yang kecil ya, nggak ada yang kecil. Dan semua impian memang kita khususkan untuk keluarga. Jadi tadi kalau ditambahkan ya, saya suruh agak panjang sedikit, saya yakin Pak Kaulis ini pasti nangis. Karena beliau tadi belum tidak menyebutkan 100 juta per bulannya itu untuk apa. Dan pasti untuk mama, pasti untuk ibu. Kemudian Mas Riza tadi menyebutkan impiannya 200 juta, itu kalau saya kasih waktu 2 menit saja, dia akan membeberkan alasan kenapa kok beliau kepingin punya penghasilan 200 juta. Tentu ada dendam ya. Tentu ada dendam yang positif yang terlontarkan atau terencanakan untuk dicapai. Dan saya yakin dendam itu dendam ekonomi keluarga. Betul ya Mas Riza ya? Mas Bowo tadi juga menyebutkan impiannya kepingin membeli rumah senilai 1,5 miliar. Dan itu fantasi sekali. Apalagi kalau 1,5 miliar tadi rumahnya dibeli di Subang. Kalau di Subang dapatnya tidak hanya rumah itu, istana itu. Karena di sana murah sekali. Apalagi kalau 1,5 miliar itu dibelikan rumah di Bengkulu. Wow, lebar itu. Enggak hanya berapa tadi? 3.000 meter, sana mungkin dapat 3 hektar gitu ya. Rumah kalau 3 hektar kan keren sekali. Nanti ada yang lihat, tapi bersihnya kan susah. Kalau udah punya rumah segitu, punya pembantu 7, ngapain kita yang jadi tukang sapu? Tuh, betul. Jadi kalau kita sudah punya impian, jangan dia-jali lagi. Atau kita mengkerdilkan impian sehingga Allah kasih dong, gak jadi tak kasih. Dan impian saya kepengen semua mitra saya, Anda semuanya itu terkabul impiannya sebelum 2 tahun. Amin. Berarti kira-kira impiannya paling masuk akal yang mana nih? Impian Anda apa impian saya? Impian saya karena saya double. Berarti impian saya apa? Anda semuanya berhasil. Amin. Keren kan? Yes. Terus Ibu Meli dari Biak Papua.
punya impian untuk membeli rumah untuk ibu kan, dan menghasilkan rumah untuk ibu itu apakah mak berduduk dari rumahnya? Tentu tidak. Tentu ada perantara. Perantaranya siapa? Satu yang paling utama, kita akan berkontraksi, kita akan berubah, dan kita akan merevolusi diri kita sendiri. Yang tadinya goblok mendadak agak mendingan, gobloknya bukan banget tapi mendingan berkurang banyak. Kemudian mulai pintar, kemudian mulai cerdas, kemudian mulai cerdik. Cerdik itu kombinasi antara cerdas dan cerdik, maka jadinya cerdik. Terus kita akan memiliki sense of business. Ketemu siapapun kita menggunakan gesturnya pebisnis. Kita ketemu siapapun, entah itu online maupun offline, bahasa kita akan tertata. Kita akan memiliki copywriting yang bagus. Kita tidak sekedar berburu like. Beda kalau kita di non bisnis, kita berburu like. Asal gitu aja yang like banyak. Panasnya pol. Like banyak sekali karena memang teman-teman yang like itu mendoakan kita agar kita sengsara terus. Apalagi pusing nih gitu, nanti di like semua, biar nanti gak pusing lagi, tapi pecah kepalanya. Kenapa? Jadi amini sih, diamini dengan perasaan suka ya kan. Tapi ketika Mas Bowo itu menjalankan bisnis NASA, postingannya mulai postingan pebisnis yang like berapa? 15. Hanya 15. Bahkan saya sendiri ketika saya dulu memulai bisnis NASA dengan online, yang tadinya kalau saya membuat postingan yang nge-like itu 500-an, bahkan yang komentar sampai ribuan. Kemudian ketika saya menggeluti bisnis, postingan saya sebagus apapun, yang like hanya 50, yang komentar paling hanya sekitar 40. Kemudian menurun, nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Tapi yang inbox saya bajek, milih yang mana? Inbox aja. Dan inboxnya keren sekali. Inboxnya itu minta nomor rekening, coba. Bukan minta tanya jawab loh. Karena postingan saya selalu mengajarkan, maaf, tanya jawab tidak akan pernah saya layani kecuali satu, yaitu minta nomor rekening. Keren mau keren? Ya. Setelah tanya nomor rekening, barang saya kirim, baru kemudian ayo tanya jawab. Katanya raja, pembeli adalah raja. Masa raja tanya jawab, ya kan? Ada nggak raja kok beli sebelum beli dia nanya jawab? Nggak ada. Dan setahu saya yang namanya pembeli itu malah nggak banyak nanya. Kalau yang banyak nanya itu bukan pembeli, itu wartawan. Bener kan? Bener. Nah, maka dengan kita memperkenalkan diri, kemudian kita berani menyebutkan impian, kemudian kita amini bersama-sama. Bahkan teman-teman sudah mulai mendokumentasikan. Pertanyaan saya kemudian, pernahkah kita menyebutkan impian kita sendiri dan disengaja? Rata-rata hanya diucapkan dalam batin, benar kan? Impian kita, keinginan kita hanya di batin. Akhirnya apa yang terjadi? Action kita ya sambil batin. Kebatinan. Akhirnya keahlian kita ilmu kebatinan. Penghasilan kita akhirnya menghasilkan tekanan batin. Betul? Betul. Karena impian kita nggak pernah kita proklamirkan. Dan kalau kita proklamirkan pun, ya kita proklamasikan kepada orang-orang yang tidak tepat, orang yang tidak terbiasa membuat impian. Contohnya, Mbak Mary tadi cerita bahwa beliau pernah jalan-jalan naik sepeda motor, kemudian dia rumah bagus, ini besok mau saya beli. Respon temannya adalah, kamu gila ya? Masa kamu beli? Ya iyalah. Kalau saya yang jadi Mbak Mary, ya iyalah, orang mau dijual kok nggak dibeli kan kasihan. Nah, sehingga impian kita tadi untuk terkabulnya makin dahsyat. Kenapa? Karena kita mengetuk ridho Allah, ridho Tuhan untuk segera mengabulkan impian kita. Contohnya saya kepengen mau beli mobil. Ya Allah, saya kepengen mau beli mobil ini. Karena kalau nggak saya beli, kasihan salesnya. Kasihan pabriknya, kasihan dealernya. Berarti saya mau beli mobil karena ada alasan, yaitu membantu orang lain. Maka keterkabulannya cepat atau lambat? Cepat sekali. Kemudian saya tambahkan lagi,
Saya kepengen membeli mobil, alasannya yang pertama, agar kalau ada tetangga yang sakit, tetangga yang lain pengen besuk, nggak perlu cari sewa mobil. Berarti masuk akal lagi kan? Iya. Lebih untuk orang lain lagi kan? Terus bagi orang yang tetangga saya, ini anaknya mau sunat, nggak perlu sewa mobil, biar saya antar saja tanpa biaya sama sekali. Berarti makin kuat lagi kan? Alasan Allah untuk segera mengabulkan impian saya beli mobil. Terus beli rumah. Saya selalu mengimpikan, saya kepengen punya rumah itu yang pelatarannya, parkirannya itu mampu menampung 10 mobil. Artinya apa? Artinya kalau itu terjadi beneran, maka orang-orang tamu-tamu saya yang datang itu nggak kecenglik, nggak perlu ganggu kawasan tempat saya tinggal. Silahkan masuk, parkirannya cukup luas. Dan saya juga punya impian. Impian saya apa? Saya kepengen punya rumah, jumlahnya sesuai dengan jumlah anggota keluarga saya. Tapi saya kepengen punya rumah pribadi yang kamarnya ada 27. Sehingga kalau mitra-mitra saya berkunjung ke Jogja nggak perlu cari penginapan, cukup di rumah saya saja, tidak perlu bayar. Supaya apa? Supaya impian saya tadi keterkabulannya itu cepat. Karena kita dedikasikan untuk orang, membantu orang lain. Berarti bermimpi saja sudah sedekah, ya kan? Bahkan kalau terkabul cepat ya wajar saja. Nah, baik Bapak sekalian, ini sudah ada Bu Emma. Bu Emma ini sosok wanita tangguh, single parent yang luar biasa, dan saya mengenal beliau cukup lama. Tidak hanya setahun 2 tahun, tapi saya mengenal beliau itu lebih dari 18 tahun. Dan tidak ketemu saya lebih dari 10 tahun. Kenalnya sudah 18 tahun yang lalu, tetapi kembali ketemu lagi baru bulan ini. Padahal saya tinggal di Jogja, beliau juga tinggal di Jogja, betul kan? Tapi karena kita itu hidupnya seperti ini, seperti apa? Carut marutnya lalu lintas. Ada tapi selalu berseberangan, atau ada tetapi beda arah, ada tapi beda kendaraan. Tapi alhamdulillahnya dalam waktu 1 minggu ini saya ketemu lagi dengan Ibu Emma. Apa yang membawa Ibu Emma ketemu saya lagi? Itu memang kuasa Tuhan. Saya anggap itu kuasa Tuhan. Coba kalau 1 tahun yang lalu atau sebelum corona saya ketemu Mbak Emma, mungkin beliau nggak mau kesini. Kenapa? Karena beliau kaya, butuh bangkrut tak kesini kan? Benar nggak? Dan hebatnya di bisnis yang saya geluti ini, saya ketemu teman-teman dalam kondisi bangkrut semua. Nggak ada konglomerat mendatangi saya, aku mau join asal, nggak ada. Jangankan kok konglomerat, lurah aja nggak ada yang mau. Lurah nggak ada yang mau, pengusaha restoran nggak ada yang mau, pengusaha hotel nggak ada yang mau. Padahal kalau mereka mau berkenalan sama saya bisa bantu omset hotelnya meningkat tajam karena saya ahli marketing. Teman-teman yang jualan kuliner itu kalau berkenalan sama saya dan baik dengan saya dan mau fight di NASA, saya bantu kulinernya laris. Kenapa? Karena saya ahli marketing. Teman-teman seni rupa pun demikian juga. Kalau mereka mau dekat sama saya, mau fight di sini, lukisannya itu minimal tiap bulan laku 5. Salahnya sendiri, seorang seni rupa bergaulnya sama perupa. Jadinya apa coba? Ngeluh bareng. Pelukis ketemu pelukis. Jadinya apa? Ngeluh bareng. Mengeluh, sama-sama nggak laku. Betul kan? Akhirnya hanya ngomong apa coba? Kalaupun ketemu hanya sekedar ngobrol, kemudian foto selfie, kemudian di-upload, dikasih tagline. Tagline-nya keren sekali. Koncoan salawase, seduluran salawase. Padahal ya salawase itu ya boleh lah, bersaudara selamanya itu boleh, tapi ekonomi harus membaik dulu, betul kan? Mangan ramangan kumpul. Nah, padahal kumpul yang penting mangan, betul kan? Ya. Kumpul nggak kumpul kita itu tetap makan. Dan sayang sekali teman-teman perupa, teman-teman pelukis, teman-teman kesenian, mereka lupa membangun aset bisnis. Sehingga ketika mereka usur, ketika mereka sudah tua, ketika mereka sudah tidak berkarya lagi, mereka sudah punya sumber penghasilan.
Jangan sampai seperti artis-artis yang sekarang ada, begitu tua mengandalkan apa? Bantuan temannya. Ya kalau temannya sehat dan masih mampu dan masih kaya, nyatanya temannya juga kewer-kewer. Karena artis senior itu temannya juga senior. Contohnya saya sebut saja Tesi. Tesi itu kan senior, betul kan? Temennya siapa? Tarsan. Senior, Tarsan. Nah kalau Tesi sekarang butuh bantuan, Tarsan kira-kira membantu nggak? Ya enggak, yang sini asam urat, yang sana setruk, yang sana jantungan kok. Gimana mau membantu? Karena artis yang lebih muda sudah nggak kenal. Kalaupun kenal itu hanya kenal-kenalan. Kalaupun bantu nggak mungkin banyak. Jawabannya job lagi sepi. Ya kan, coba baru sepi ya kan. Ini baru corona nih. Untuk Ya, menolak. Yang paling parah adalah tak bantu dongo, seolah-olah doanya manjur. Seolah doanya langsung terkabul, bener kan? Ya kita doain aja. Begedes. Padahal sembuhnya penyakit seseorang itu karena duitnya banyak. Contoh, kenapa kita perlu uang? Orang yang lapar, ngelian, ya, sedikit lapar, bawaannya kepengen makan adalah orang-orang yang tidak punya uang. Stres. Saya tanya, kalau nggak punya uang itu apa-apa enak. Tapi coba, begitu kita nggak punya duit sama sekali, apa-apa kepengennya makan, begitu saya kasih duit 80 juta itu mendadak lenyap itu rasa lapar. Saya pernah ngetes diri saya. Pada waktu itu saya dapat orderan besar sekali. Saya dapat orderan ngeri. Jadi laba eceran saya pada waktu itu 86 juta. Itu orderan pupuk untuk kelapa sawit. Laba ecerannya 86 juta. Begitu saya terima laba eceran 86 juta, yang 6 saya kantongi, yang 80 juta saya berikan ke istri. Padahal saya tahu istri saya itu belum makan dari pagi. Karena memang ketika saya tinggal keluar, itu beras habis. Duit istri habis. Dan istri saya itu paling seneng kalau ada suara itu. Teng 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 teng. Kira apa? Apa itu? Bakso. Bakso. Istri saya penggemar bakso. Begitu jam 5 sore saya pulang, saya tanya, lapar? Masih nanya, dari pagi belum makan masih nanya, lapar? Menghina bener. Terus, oke Bu, aku mohon maaf karena saya terpaksa pulangnya terlambat karena aku harus melayani orang yang order besar sekali dan alhamdulillahnya aku sudah dapat keuntungan. Kamu bisa makan. Nih 80 juta tak antar ke mall, silahkan habisin. Kira-kira habis berapa? Tidak sama sekali. Enggak deh. Habisnya hanya 200 ribu. Yang dulunya kalau lihat Kickers itu kepengen beli, kalau lihat Flavio kepengen beli, lihat Nevada saja kemecer mau beli, apalagi lihat Hammer, apalagi lihat Uniqlo, apalagi lihat merek-merek yang luar biasa itu, bawaannya kepengen beli. Begitu dapat duit 80 juta, dia hanya habis 200 ribu, beli bakso semangkok, es teh 1. Padahal saya bilangin, Bu, sebelum habis jangan keluar. Dia keluar, udah habis, duitnya udah habis. Enggak. Lah kenapa? Aku hanya makan bakso, es teh, itu habis 24 ribu. Terus lainnya? Beli handuk. Aku beli handuk sama daleman. Lu kok nggak beli yang lain? Sudah gak menarik. Yuk pulang. Ternyata orang sakit itu kalau dikasih duit banyak itu juga sembuh. Ini cerita mertua saya sendiri. Mertua saya kan lumpuh, ya. Lumpuh karena mungkin esoporosis atau kata dokter mertua saya itu sakit berat, sehingga saraf penggeraknya pun tidak aktif. Nah terus pada waktu itu saya mempraktekkan manajemen bangkrut dan terkumpul duitnya hampir 125 juta. Saya bagi 2, jadi masing-masing separuh kan, kurang lebihnya 60 ya 72 jutaan.
Nah istri saya ada telepon untuk menanyakan nomor rekening. Pada bapak saya itu lumpuh. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ke bapak ada nomor rekening apa? BRI. Oke, nanti Mas Hindu akan transfer uang. Oke. Is, kamu nggak nanya kabar? Enggak, kata Mas Hindu nggak boleh nanya kabar. Ngapain nanya kabar? Yang paling penting itu nanya itu nomor rekening. Menanya kirim doa itu bagus Pak katanya, tapi lebih bagus kalau kirim dana dan doa. Jadi kalau kirim dana sudah termasuk doanya, tapi kalau kirim doa nggak manjur. Oke Pak ya, tutup dulu, terus saya transfer. Terus dia telepon lagi, halo Pak, tolong dicek, udah masuk atau belum? Mendadak apa? Yang ngecek ibu mertua saya, Pak, uangnya udah masuk, kiriman dari sini. Berapa? 62.500.000. Apa? Yang benar. Tanpa sadar dia mondar mandir dan sembuh. Berarti kalau kita punya orang tua sakit, itu mendingan apa? Dikasih duit atau dikirim ke rumah sakit? Duit. Umumnya orang, kalau orang tua sakit dikirim ke mana? Rumah sakit. Dikirimin duit atau dikirim ke rumah sakit? Rumah sakit. Kalau dikirim ke rumah sakit kira-kira sembuh atau mati? Mati. Kenapa? Karena orang tua kita begitu dikirim ke rumah sakit justru malah mikir lagi. Utang belum lunas, malah disuruh ke sini, habis berapa? Ini kan gitu kan? Orang tua sakit, ini orang tua Indonesia nih. Ini karena kelamaan nggak pegang duit, betul kan? Kelamaan nggak pegang duit, akhirnya stres. Stresnya kenapa? Karena ada orang sunatan dia nggak nyumbang. Ada orang nikah dia nggak nyumbang, ada orang nikah dia nggak nyumbang, sehingga mendem rentetan peristiwa itu mendam. Padahal orang tua kita di kampung sini aja deh, itu setiap hari ada orang meninggal. Coba cek, kampungnya Mas Fris setiap hari ada orang meninggal nggak? Ada. Kalau nggak tiap hari ya tiap minggu. Mas Bowo ada nggak? Banyak. Kenapa? Karena orang tua kita, teman-temannya sudah unsur semua. Benar kan? Nah, maka uang untuk orang Indonesia adalah obat paling manjur. Karena begitu terima uang itu ada perasaan yang menyegarkan, yaitu puas. Dapat uangnya, bisa bersedekah. Yang kedua, ternyata dari anak menantunya. Nah, satu. Nah, inilah Bapak sekalian, bahwa uang itu penting. Kalau ada orang mengatakan uang tidak membeli kebahagiaan, itu artinya apa? Dia tidak tahu caranya beli. Uang tidak bisa membeli cinta. Sarkem. Ya enggak? Meskipun cinta sesaat atau cinta semalam, tapi kan dapat itu. Betul kan? Uang tidak bisa membeli cinta. Ya memangnya cinta dijual. Di mall dikemasi kan tidak. Maka tugas kita adalah mempertegas bahwa uang itu baik adanya. Memang uang tidak bisa membeli cinta, tapi cinta kita jauh lebih indah kalau punya uang banyak. Loh, bulan madunya tiap hari, loh. Bulan madunya ke Bali sebulan, loh. Kemudian ke Singapura 1 bulan, ya kan keren. Masa bulan madu aja di kasore ya. Sisa kos dulu. Baik sekalian, saya akan jelaskan tentang menambahkan apa yang menjadi tugas saya untuk membekali Anda semuanya untuk menjadi seorang pebisnis. Seorang pebisnis itu punya karakteristik yang luar biasa. Satu, performanya keren. Ya, performanya keren. Pebisnis itu ternyata tidak didominasi oleh orang ganteng, tapi bisnis didominasi oleh orang-orang yang pas-pasan. Karena kalau jadi artis itu kalau nggak ganteng banget ya cantik banget, atau kalau jelek ya jelek banget. Karena tidak ada artis itu yang formnya itu orang-orang seperti kita. Gantengnya jauh, jeleknya nyaris.
saya rangkum jelek tuh. Contohnya Mas Bowo itu kan gantengnya masih berapa kilo lagi Mas Bowo ya? Ya, Untuk 17 ke kilo. arah ganteng Iya, itu loh. 17-an lah, Pak. 17 kiloan. 17 kiloan, ya kan? 17 kilo. Tapi itu jelek. Ya. Ya cara 40 lah, 40. Tapi kan pernah ganteng, ya kan? Ya. Contohnya saya itu kan paling ganteng setanah Jawa, kok kata ibu saya. Begitu lahir, ya kan? Lahir sebulan 2 bulan, ya aku paling ganteng setanah Jawa. Gitu. Maka saya sangat sayang sekali dengan ibu saya. Kenapa? Karena beliau satu-satunya orang yang langsung menyandung saya tuh. Anakku sinduan, aku paling ganteng saat tanah Jawa. Jano kowe kalah loh. Rano Karno juga lewat. Hihi. Dan saya selalu di Nina bubukan begitu selama saya balita sampai saya umur 5 tahun. Dan itu saya tancapkan ke pikiran saya bahwa saya pernah ganteng sekali, minimal di sandung ibu saya. Dan saya dulu jadi rebutan cewek-cewek untuk diciumi, yaitu tangga-tangga saya. Ih lucunya, kan gitu. Maka saya pede. Maka bagi Anda yang sekarang tidak pede, ingat-ingatlah, kembalilah masa balita Anda. Anda itu cute menggemaskan. Karena seorang pebisnis itu semuanya cute dan menggemaskan. Menggemaskan duitnya, menggemaskan asetnya, menggemaskan pembawaannya. Dan pebisnis itu kemana-mana selalu melihat sebuah peluang. Dan peluang itu ada di mana-mana. Jumlah peluang tidak pernah habis. Ya, jumlah peluang tidak habis. Jumlah peluang itu selalu saja besar. Dan hanya pebisnis sajalah yang sanggup menangkap peluang. Karena kalau orang tidak mulai bisnis, mereka cari pekerjaan. Lebih kaya mana? Pekerja atau pebisnis? Pebisnis. Maka selamat datang Bapak sekalian, Anda berada di gerbang menuju jalan tol, menuju jadi pebisnis yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Oke, saya akan jelaskan Anda tentang sebuah bisnis. Karena Anda tadi sudah memproklamirkan impian Anda. Contohnya di sini ada Pak Risa, impiannya adalah 200 juta. 200 juta per bulan. Orang yang memiliki impian yang besar, dia akan mencari peluang untuk yang memungkinkan dia untuk mendapatkan impiannya tadi. Kira-kira kalau Mas Risa kepengen penghasilan 200 juta, Pak Z ya? Ya, Riza. Bapak Riza kepengen 200 juta, kira-kira kalau ada peluang jadi tukang batu, kira-kira diambil nggak? Ya. Kalau jadi pemulung, Ya. penjual gorengan, Ya. kenapa? Gak ada duit. Karena tidak memungkinkan tercapainya impian 200 juta. Kalau jadi presiden, Ya. kenapa? Gajinya kecil. Gaji presiden ternyata hanya 36 juta. Maka beliau tidak tertarik jadi presiden. Jadi menteri, apalagi, ya kan? Maka dari impian ini menentukan pilihan tentang peluang. Peluang ada dua suku kata sebenarnya yang digabung jadi satu, yaitu pel dan uang. Maka peluang itu butuh pelaku untuk menjadikannya uang. Pilihan peluang. Mas Risa tentunya sudah keliling sana kemari. Pernah nyoba jadi apa, Mas? Trans Roton, Usaha Warmindo, Warmindo, pernah. Keren ini. Terus sama ini jual beli laptop. jual beli laptop. Itu peluang-peluang yang pernah dijalani hanya untuk apa? Bertahan hidup, atau istilahnya adalah batu loncatan. Itu nggak salah, itu sudah benar.
Ya itu sudah tepat sekali. Tetapi hanya untuk persinggahan sementara. Orang kalau berjalan kayak apa sih? Apa berjalan gitu? Enggak, dia melangkah. Dia melangkah, dia jalan terus menuju ke impiannya. Nah, ternyata pilihan kita banyak. Saya pun dulu juga menggeluti banyak profesi. Contohnya saya ngamen. Kalau saya ngamen berarti hanya untuk menghasilkan sedikit uang yang untuk mengganjal perut. Nyatanya Pak, kalau begitu saya nggak ngamen, saya nggak ada duit. Saya pernah jadi penjual burung. Tapi karena impian saya kepengen 500 juta per bulan, kira-kira jadi penjual burung memungkinkan nggak? Tidak. Kadang dapat, kadang tidak dapat, kadang nggak dapat, kadang nggak dapat, kadang sepi banget kan gitu kan. Nah, tapi saya memilih atau mencari peluang yang memungkinkan dapat 500 juta setiap bulannya, yang pilihannya hanya tercapai atau berlipat. Jadi rame atau rame banget, laris dan laris banget. Karena seorang pebisnis tidak mengenal kata atau. Ya kalau laku, kalau enggak gimana? Itu namanya pekerja. Kalau pebisnis itu berpikirnya, ya kalau laku, kalau laris gimana? Oh, ya kalau tembus target, ya kalau targetnya kena, kalau over gimana? Oh, kan gitu kan? Itu namanya otak kanan. Otak kanan itu plus tambah plus, baik plus baik. Kalau otak kiri, baik versus jelek. Sudah baik kok dimungsuhi, ya kan? Bahkan yang paling parah adalah baik versus baik. Contohnya, pengen kaya apa akhirat? Akhirat itu baik nggak? Baik. Kaya baik apa jelek? Baik. Tapi kalau orang otak kiri sudah baik malah diadu dengan baik supaya seolah-olah salah satunya jelek. Kaya itu baik nggak? Baik. Uang itu baik nggak? Baik. Nyatanya uang itu dicetak ketika baru bagus semua kok. Nggak ada uang dicetak langsung bocor, nggak ada. Tuh kan? Nah kalau pebisnis bukan atau surga atau neraka, pilih akhirat atau dunia. Kalau pebisnis saya memilih makmur akhirat, makmur pula dunia. Supaya otak kita itu benar. Oh iya, kita ngasih perintahnya benar. Oh iya, saya harus kaya dan dermawan. Saya harus kaya dan cerdas. Saya dermawan dan baik hati. Saya kaya karena bermartabat. Saya kaya karena yang saya lakukan adalah berkah. Saya harus kaya karena ini bermanfaat. Sehingga plus ketemu plus. Plus dan plus. Jangan dibalik. Jangan seperti pola pikir atau pola pikir mempengaruhi pola ucap. Pola pikir otak kiri mempengaruhi omongan kita versi otak kiri. Tapi kalau otak kanan yang berpemikiran, maka ucapan kita ucapan otak kanan. Nah, dari sini maka impian dari Pak Risa sebanyak 200 juta, beliau cari peluang. Peluangnya apa? Ternyata belum nemu. Beliau ketemu mentor. Oh. Karena peluang tanpa mentor nggak jadi. Mentor saja tanpa peluang ya nggak jadi. Kebanyakan kita hanya mencari mentor yang kita anggap tahu. Padahal ya pura-pura tahu. Hanya tahu pura-pura tahu atau tahunya karena pura-pura. Betul kan? Kita selama ini sering bergaul dengan orang yang penasihat, tipologinya tipologi penasihat. Pernah nggak Mbak Meli? Ketemu tiap hari dinasihati terus. Seolah-olah kita tuh pendosa, benar kan? Seolah-olah jahat kita tuh banyak sekali. Seolah-olah kita tuh pelaku kriminal kambuhan. Padahal kita ini kan orang baik-baik saja, toh. Nyolong nggak pernah, berbuat dosa nggak, berbuat dosa ini hanya khilaf yang sering, gitu kan? Khilaf kok sering. Nah, maka
kita harus cari mentor. Mentor itu apa? Mentor itu adalah orang yang sudah mendapatkan 200 juta dan sering, barulah kita sebut dia sebagai seorang mentor. Jadi mentor adalah orang yang ahli dan tahu, bukan tempe. Jangan sampai cari mentor asal tua. Asal tua kemudian bilang, angkat aku jadi muridmu suhu. Sebenarnya kita hanya dinasihati terus. Kita korek-korek, ternyata orang ini nggak kaya. Ternyata penghasilannya nggak sampai 200 juta per bulan. Ternyata dia punya rumah karena warisan. Jika kita mencari mentor yang keliru, akhirnya kita hanya dinasihati terus. Dan nasihatnya untuk ini yang paling keren adalah miskin itu disyukuri biar miskinmu tambah. Buat apa kaya kalau hidup menderita? Emangnya artis sinetron? Karena hanya cerita sinetron saja orang kaya yang tidak bahagia. Senyata-nyatanya teman saya yang kaya bahagia semua kok. Karena ternyata syarat kaya adalah bahagia dulu. Betul kan? Orang yang bahagia itu mudah kaya. Kalau orang yang sulit bahagia maka dia betah miskin. Nah, ketemulah akhirnya Pak Risa ketemu mentor. Siapa mentornya? Mentornya Pak Risa siapa? Beliau menunjuk saya. Pak Sindu adalah mentor saya. Apakah saya sudah dapat 200 juta per bulan? Ternyata belum. Tapi saya adalah mentor yang tahu. Memang belum ahli, tapi sudah tahu caranya. Betul kan? Saya sudah mengarah ke sini. Meskipun saya belum pernah dapat segini. Tapi kalau aset saya udah ya, ini 20-nya ini. Kalau ini kan hasil dari mana Mas? Dari aset yang terus bergerak kan? Nah sekarang kalau saya belum dapat segini, tapi aset saya itu jumlahnya hasil adalah 3% dari aset. Nah yang kita itu apa? Kekayaan itu. Yang kita itu adalah asetnya ini. Sekarang kalau tiap bulan saya dapat 50 juta. 50 juta tadi adalah 3% dari aset. Berarti asetnya berapa? Lebih dari 50. Kira-kira berapa? Caranya itu adalah 3%-nya dari 50 juta, maka caranya adalah 50 juta dibagi 3 kalikan 100. Betulnya? 15 juta kalikan 100. Betulnya? 1,5 miliar. Itu aset. Banyak mas sedikit? Banyak. Mungkin nggak aset ini kita besarkan lagi? Mungkin. Karena saya dari satu orang di ruangan ini saja kok ya. Itu saya punya mitra, punya teman namanya Mas Bowo. Betul kan? Mas Bowo punya teman. Yang diajak di sini siapa Mas Bowo? Mas Kaulis. Mas Bowo, Mas Kaulis. Mas Kaulis punya teman nggak? Yang dibahas siapa? Bu Emma. Ya, Bu Emma. Selain Bu Emma? Tarisa. Oh. Maria hari ini bawa siapa? Ibu Meli. Tuh. Dari satu orang saja dalam waktu 3 minggu jadi berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6 orang loh. Faktor kalinya berarti 6 kali kan? Bisa nggak? Tahun depan ini kalikan 6. Ketemunya 9 miliar. Maka saya berani targetkan impian saya tahun depan adalah 9 juta poin, nilainya 9 miliar, sehingga bonus saya kalikan 9, kalikan 6. Ketemunya 50 juta kalikan 6, 300. keren kan? Nah,
Coba, bisnis apa yang dalam waktu 2 tahun kita bisa melipat gandakan aset? Ini seolah-olah ternak tuyul. Nah, bukan piara tuyul, ternak tuyul. Tuyul ini siapa? Ya anda ini. Saya juga tuyul. Saya kan tuyulnya Pak Haji tuh. Pak Haji tuyulnya Pak Ali. Jadi kita ini masuk jaringan tuyul. Kenapa? Karena melipat gandakan tanpa perlu hamil. Coba, Mbak Ima kemarin jualan produk kan, laku kan? Yang jual siapa? Jenengan. Yang beli siapa? Orang itu. Jenengan dapat dagangannya dari mana? Dari Pak Sindu. Dari saya. Saya punya barang nih. Kalau saya jual sendiri laku 30, laku 50. Kalau botol besar, kalau botol kecil laku 30. Dijual Mbak Ima berapa? Kan 30 juga. Ya. Kalau saya jual sendiri, maka 30-nya untuk saya. Tapi karena yang menjual Mbak Ema, maka Mbak Ema cukup setor ke saya 10.000. Yang 20.000 untuk Mbak Ema. Kira Mbak Ema untung enggak? Untung banget. Dan dari satu botol tadi, saya untungnya Rp1.000. Saya Rp1.000, Mbak Ema dapat 20. Rp20.000. Pertanyaannya, Mbak Ema, dengan ikhlas enggak saya dapat 1.000? Ikhlas lah. Banget. Oh tolong dengan berhenti jualannya, nanti saya dapat Rp1.000 loh. Gelem enggak? Enggak. Enggak mau kok. Berarti saya terpaksa terima 1.000 kan? Lah kalau saya punya 1.000 Ema, ayo. Apa enggak tiap hari saya dapat 1 juta itu? Betul kan? Dan memungkinkan enggak kita peluangnya adalah melipat gandakan ini peluangnya. Memungkinkan enggak? Mungkin. Contohnya mungkin begini, saya punya teman Facebook. Ini FB saya. Saya punya akun FB 12 akun. Enggak kebanyakan Pak, enggak. Saya enggak membuatkan teh kok. 12 akun masing-masing akun punya teman 5.000. Ketemunya? Ayo. 600.000. Iya. Enggak lah. 5 kali 2 10. 12 kali 6 kali 5 60 ya kan? Iya. 60. 60.000. Nolnya itu 2 3. 80.000. Itu 2 3. 60.000. Dan hanya pakai satu HP. Kenapa kok seperti itu? Ya, HP sudah saya beli, siapa mau saya terserah saya. Mau saya banting bang boleh, apalagi hanya mau banting 12 akun, betul. Ya rugi sendiri. Anda punya handphone canggih, buatan Korea kak, buatan Amerika kak. Kalau hanya pegang hanya untuk scrolling, TikTok. hanya nonton tak jing, hanya nonton pukul arwana, ya kan? Yang andanya tapi kemudian lapar, Info masih. hanya scrolling. Teman-teman yang sekarang pada upload kue nastar, Ya, betul. betul. Nah, ada 12 akun kalikan 5.000 teman. Maka probabilitasnya begini. Kalau dari pertemanan di Facebook saya itu 1%-nya beli produk yang saya jual, yaitu Rose Tea. Makanya saya di Facebook hanya mau berteman sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak saya blokir. Ya. Bakat. Betul ya? Kalau bapak-bapak saya mesti tak blokir. Ya. Ngapain? Hanya ngajak guyon, hanya ngajak bertanda. Apalagi teman lama, teman seprofesi dulu, teman ngamen, teman jualan burung, itu kan isinya hanya ketawa karena mereka pengen saya tetap miskin seperti dulu dan lucu seperti dulu, menggelikan seperti dulu. Apalagi teman-teman teater, itu kalau ngomong seperti apa coba?
kalau membuat postingan seolah-olah orang bijaksana. Yang tonton lah postingannya Jun, coba si Sono kayak apa, kan kayak gitu-gitu aja kan. Postingannya hanya kepingin artis, Negarawan. artis negarawan LSM, ya kan. So demokratis tapi ya dermis gitu ya, karena memang nggak punya duit. Jadi geli sekali kalau saya ketemu mereka. Maka pertemanan saya didominasi oleh ibu-ibu atau orang kaya. Kalau nggak kaya, saya blokir. Kenapa? Sedikit-sedikit nanti nawar. Banyak nanya nggak beli-beli. Kalaupun butuh produk, dia nggak punya duit kan kasihan. Mau dikasih Riset. tidak pendidik. Tapi saya tahan-tahan, aku cari duit dulu via online. Nanti offline-nya tak kasih deh, kan gitu kan. Kan lebih enak begitu. Kita cari uang online, kita berbagi sama mereka secara offline. Jangan kebalik, kita offline-nya berdarah-darah, online-nya malah gak produktif. Kalau saya online-nya produktif, ketemu mereka, saya bisa berbagi. Nah, kalau 1% dari 60.000 orang, ketemunya berapa? Persen itu hilangi nolnya 2. Ketemunya 600 orang beli. Dan ini belinya per hari. Sekarang Rospi keuntungannya berapa? Yang Mbak minum tadi. Keuntungannya berapa? Harga distributor berapa? Harga konsumennya berapa? 100. 125 ke 200 tapi unlimited, boleh bebas. Berarti berapa? 75 sampai bebas. 75. Anggap saja keuntungannya 75. Sekarang kalau laku ada 600 yang beli, kalikan 75.000. Silakan pakai kalkulator Anda. 6 kali 75. 150 kali 3 berarti 450. Nolnya banyak. Berapa? Angkanya berapa? 450. Nolnya 5 ada. 450, 50. nolnya tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti nolnya 3. Ketemunya 45 juta per hari. Ya. Saya hanya main agak kecil ini, hanya 1% loh. Tapi 1% dari orang-orang tertarget sudah ibu-ibu, mereka kaya. Lah tahunya kaya, mereka punya mobil. Kalau naik motor saya blokir. Ya. Karena kalau motor, apalagi motornya bagus, itu pasti kreditan, belum lunas. Daripada beli Rospi, mending bayar kreditan. Ya. Pakat. Masuk akal? Masuk. Ilmu kaya? Yes. Mantap gak Mbak Ima? 45 juta per hari dan saya sering dapat ini. Ini baru Rospi loh ini. Ini baru Rospi. Ya. Padahal orang beli Rospi pasti sama NCX. Ya. Saya katakan Rospi ini untuk ibu. Kalau ibu beli Rospi, ya ibu beli Rospi, kemudian ibu melayani suami, jadikan diri ibu sebagai proposal. Proposal apa? Proposal kenaikan uang belanja. Caranya diminum sehari sekali. Supaya apa? Supaya hormonal ibu meningkat normal. Begitu normal, disenggol sedikit langsung terangsang. Nah, karena suami belum pulang, senggol sendiri kan gitu. Begitu suami pulang, ayo penawar proposalnya begini Bu. Papa pulang, selamat datang di rumah. Ya Papa kepengen kopi dulu atau aku dulu. Nah, keren mau keren penawarannya. Oke. Biasanya kalau suami pulang ngapain? Besengut. Malah tinggal nyapu, malah pakaiannya ala pembantu, pakai daster, Sobek-sobek.
Ketika suami pulang ke Bu, nanti begini, ibu pakai lingerie. Pakai lingerie, gitu. Terus ibu di kamar kemudian ajukan proposal. Iya mas, kopi sih bagus. Aku sih Ria. Wah, begitu mulai proposalnya mulai dipelajari gitu ya, mulai digarap, baru kemudian ajukan mas, ketoknya tambah 1 juta per bulan, aku siap. Wah, nah enggak. Maka kira-kira ibu-ibu ini mau beli enggak? Beli. Mau banget. Jadi bukan jelaskan, oh Rosvi untuk keputihan, untuk kewanitaan, embel trut nggak akan dibaca, betul. Produk knowledge penting kok nggak penting. Yang penting apa? Tagline. Yang penting apa? Omongan dari Sindu yang Anda copy paste kemudian Anda buatkan untuk postingan. Ya. Jangan pakai kata-kata sendiri, toh kata-katamu nggak bakalan menarik. Betul. Ya. Tapi kalau pakai kata-kata saya menarik, wong saya biasa kok. Dan kata-kata saya memang seperti itu. Rosvi, kecuali itu keputihan juga untuk permenuan tuh. Ampuh nggak saya itu. Jadi nggak kenyal lagi. Atus. Ngomong Jawa. Wow. Itu dompetnya itu udah motor-motor kepengen keluar. Setelah ibu konsumsi Rosvi, ibu juga perlu NCE. Apa itu? Itu proposal kedua kalau Anda kepengen baju baru. Terus caranya gimana Pak Sindu? Caranya Anda pakai kristal teh. Yaitu basah dengan air, tempelan aja. Biarkan 2-3 menit kemudian dilepas. Terus ajukan sebagai proposal. Suami pulang, ayah apa? Pakai jurus anjing yuk. Apa itu? Wah. Begitu dus kan proposal lagi. Kayaknya tambah 500.000. Oke. Kenapa? Karena ini mampu menghilangkan bau. Bau nggak ada, kemudian becek itu nggak ada. Dan begitu dipakai langsung bersih. Ini bisa dipraktekkan. Jadi kalau misalkan punya prospek kan, Bu, saya Bu pakai Bu. Tak tunggu di sini. Bapak udah main dulu. Nanti kalau jos baru bayar. Kalau enggak usah bayar. Ini barangnya. Langsung kontes drive itu. Butuh tempelkan, udah sana main dulu. Tak tunggu di sini sambil aku buat postingan. Nanti setengah jam kemudian orangnya kan keluar. Oh, Pak, kita tenang. Mau terus sabu. Terus gane 500.000, wah bayar itu. Padahal ini saya harganya berapa Pak Pok? 110 HD, HK-nya 200 atau unlimited. Jadi netnya berapa? Limitnya berapa? Tuh, 90. Karena 90.000 dikalikan 1% dari 60.000 kan? 600. 9 kali 6. Piro ketemu? 554 juta per day. Per hari. Kebanyakan Pak, aku biasa kok. Nyatanya baik-baik saja kok. Dapat bayar 54 juta itu tetap sedang. Kan? Saya pernah kemasukan di sini. Ini 40 juta pernah masuk nih. Ini 40 juta juga pernah masuk. Kan masuknya 2 kantong. Dan kita punya celana banyak kantong, nggak isinya kan tersinggung gitu. Ya. Benar kan? Duitnya tersinggung. Kecewa celananya. Kecewa. Aku nggak mau kamu pakai. Aku mending tetap sebelah aja. Ya udah Pak, nggak pakai di sini. Kalau nggak percaya nih, ini duit cantik, warnanya pink. Anak jatuh warna pink. Nah, saya gunakan akun Facebook saya untuk cari uang. Makanya begini, orang kaya selalu berpikir tentang peluang loh. Peluang menggunakan smartphone. Phone, OPH, phone nih, smartphone. Smartphone, smart artinya cerdas, phone artinya handphone. Smartphone menjadi hebat phone kalau di tangan orang yang
Hebat. cerdas. Tapi semakin menjadi goblok pun kalau di tangan orang yang goblok. Malas. Dari Korea kok hanya menghasilkan like, tidak menghasilkan Rubicon kan gitu, tidak menghasilkan Pajero, tidak menghasilkan rumah, hanya menghasilkan like, kemudian love, betul kan? Betul. Nah, maka peluangnya di mana? Dengan menggunakan smartphone saya memungkinkan bagi saya untuk ketemu calon prospek potensial. Poten dulu yang penting. Jangan sialnya. Jangan bergaul dengan orang lain yang penyedot poten. Nanti kita impoten. Bergaulah dengan orang-orang yang memang potensial, yang memungkinkan mereka beli. Ini hari ini hanya 1%-nya loh. Masih kita 99%. 99% dari 60.000. Kan itu angka yang besar sekali. Mungkin mereka tertarik untuk produk kecerdasan otak. Mungkin mereka ingin anaknya berprestasi. Kita bisa tawarkan mereka natural brain power, bisa tawarkan mereka lecithin, bisa tawarkan mereka santro, bisa kita tawarkan mereka LSTM. Sehingga ini mantep ini. Karena pebisnis itu cari peluangnya dengan smartphone untuk ketemu bermitra dengan perusahaan yang sangat hebat sekali. Namanya ini Mas Rizal. Kira-kira Mas Rizal ini orang terkenal di Jogja atau orang biasa saja? Biasa. Mas Bowo orang yang terkenal di dunia itu atau orang biasa saja? Sindu orang terkenal atau orang biasa saja di dunia ini? Biasa saja toh. Makanya kita harus mencari peluang untuk menjadi orang yang sangat hebat. Makanya Anda bekerja sama dengan Samsung. Oh, ada pentingnya Samsung kan? Benar, Mbak? Anda bermitra sama Samsung untuk ketemu prospek namanya Facebook, kemudian IG, kemudian WA. Ini kan perusahaan besar semua. Tuh 2, 3, 4 masih bermitra lagi dengan Google. Oh, Opera Ampo. Jangan pakai SIM card toh? Ya. SIM cardnya apa? Jangan pakai apa, Mbak? Telkomsel XL. Nah, pakai XL. XL perusahaan ecek-ecek kok gede. Gede. Anda bermitra sama XL, pakai SIM mati, pakai M3, macam-macam kan perusahaan gede ketemu Anda bermitra lagi dengan Samsung untuk ketemu dengan mitra yang hebat sekali. Masa kita sampai bokeh? Kalau saya melihat ini adalah sebuah peluang. Saya bisa bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk mendapatkan penghasilan yang sangat maksimal. Tinggal sekarang kita semuanya cari supplier. Kita bekerja sama lagi nih. Nah, kita ketemu dengan perusahaan supplier namanya PT NASA. Ini juga PT nasional kan gitu. Kira-kira kalau seperti ini kita bisa minder lagi nggak? Kembali ke zaman jahiliyah, yaitu zaman penuh keminderan itu. Bukan hanya setelah pulsanya habis, datanya habis, kalau kemudian online numpang dari gratisan gitu. Pebisnis selalu mencari peluang dan kita sudah punya peluang ini, tinggal sekarang kita bekerja sama supplier ini. Katanya kan kepada NASA, NASA punya profit berapa? Karena jumlah wanita di Indonesia ini jumlahnya adalah, nah ini pria, ini wanita. Maksud orang saya bilang wanita itu wanita. Tapi hanya seperempatnya, karena seperempatnya ini isinya manula sama anak-anak. Yang ini
remaja dan dewasa. Total penduduk dunia apa Indonesia ada berapa? 200. Katakanlah 200 juta. Seperempatnya ketemunya berapa? 250 50 25. Nah, Ya, tuh, 4, ini 5. butuh recycle semua. Ini butuh produk untuk perawatan mahkotanya, karena mahkotanya sekarang ini karaten mas. Bila ketek, dikumbah terus karena disetrika, makanya tingkatku. Ya, Ngendal. kalau dikumbah terus karena disetrika, ya, diikat lah. Posisinya delik, ketutup, nggak kena sinar matahari ya jelas nampak, ya kan? Makanya butuh Rosmi sama Said. Dan hebatnya produk kita ini kenapa? Karena orang yang mau beli, ya, yang mau beli itu dia tidak akan beli ke tempat lain. Dia hanya beli pada Anda karena mereka percaya. Percaya bahwa mereka percaya pada Anda bahwa Anda penjual hebat, bahwa Anda orang yang jujur. Kalau ditransfer barangnya dikirim beneran, makanya Anda juga punya peluang untuk ikut pelatihan. Gimana jadi sini? Tapi yang datang sini kan sedikit Pak. Iya, sekarang memang sedikit. Tapi ketika corona nggak ada ya jangan tanya lagi, di sini ada berapa ratus orang. Yang dari berbagai daerah kepengen belajar juga di sini. Bukannya saya ampuh, enggak. Mereka kurang kata-kata. Kata-kata yang muncul gimana sih Pak? Gitu. Coba 50 juta orang ini itu NCE dan orang yang beli kepada kita percaya bahwa kita orang baik, kita orang jujur, kita orang yang amanah, dan kita orang yang profesional. Nah, karena postingannya bagus. Kenapa postingannya bagus? Karena Anda terlatih ngomong, perkenalkan nama saya ini tadi kan baru sekali pertama kalinya Mbak Heli, tapi sudah ke-6-nya Mas, ke-7-nya Mas Risa, keberapanya Mas Bowo kan? Dengan pelatihan selama 2 bulan, hasilnya kita sudah menjadi pebisnis yang bisa sejajar sama mitra-mitra Anda ini. Sehingga supplier kita ini benar-benar bisa menjadi mesin uang, bisa menjadi mitra kita untuk menyediakan produk-produk yang kualitasnya the best dan jumlahnya menarik. Nah, saya tanya ke PT NASA, PT NASA setiap hari memproduksi krisalis berapa? Ternyata jawabannya adalah 10.000 piece. Kalau keuntungannya tadi 90.000, wow, betul lagi 9 nolnya tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nolnya masih ada 3 lagi. Tuh 2, 3. Tuh. Ada berapa nih? 900 juta per hari. Ini namanya kue tar yang istimewa ini. Kira-kira mau diambil atau tidak? Ambil. Ya. Bagaimana cara ngambil? Ya benahi dulu diri Anda ini. Diri kita benahi dulu. Karena kalau kita nggak dibenahi, nanti ketemu Samsung ngomongnya masih elek. Ini. Padahal ini ada 5.000 teman, loh. IG ada berapa? Memang temennya sedikit, tapi followernya banyak, loh. WA punya grup 247. Itu satu grup. Boleh nggak membuat grup 10? Boleh. Nanti HP-nya sebuah dia ganti yang RAM 24 deh. Jangan sampai pebisnis kok HP-nya RAM 2, itu namanya bukan pebisnis. Itu anak main game, anak TK main game rame dulu. Kalau kayak pula orang mau. Yuk. Tahu sombong sedikit apa ya? Jangan disombongin ya. Oke, karena ini ada, kita break dulu ya, kita break.
kurang lebihnya setengah jam. Saya akhiri dulu sebelum nanti saya lanjutkan. Terima kasih. Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good Diamond. Good Diamond. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Selesai.